Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Indah Pratiwi. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai 15 guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Iqbal Ahmad. Saya dari manajemen 1 regular B semester 5. Dari pertemuan 9 sampai 15 ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, keterampilan presentasi bisnis. Yang kedua, komunikasi interpersonal dan kelompok. Yang ketiga, negosiasi bisnis. Yang keempat, etika dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, teknologi digital dalam komunikasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu keterampilan presentasi bisnis. Presentasi adalah mengkomunikasikan informasi, konsep, pikiran, gagasan pada orang lain dalam suasana formal. Nah, presentasi bisnis adalah berkomunikasi dengan berbicara di depan umum secara lisan ataupun dengan bantuan tulisan untuk menyampaikan pesan bisnis dengan cara menarik perhatian audiens. Nah, apa sih tujuan dari kita melakukan presentasi bisnis? Tujuannya ada 3. Yang pertama, tujuan informatif, gunanya untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Yang kedua, tujuan persuasif, gunanya untuk membujuk audiens. Dan yang ketiga, tujuan menghibur, gunanya tentu saja untuk menghibur audiens. Syarat menjadi seorang pembicara yang efektif ada 7. Yang pertama, mengetahui dengan jelas tujuan dari presentasi yang dilakukan. Yang kedua, menguasai subjek yang dibicarakan. Yang ketiga, yakin bahwa subjek yang dipresentasikan memiliki manfaat bagi audiens. Yang keempat, mengetahui latar belakang audiens. Yang kelima, menguasai bahasa pengantar. Dan keenam, jujur, sabar, dan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, tentunya kamu harus memiliki skill dalam berkomunikasi. Langkah untuk mempersiapkan sebuah presentasi bisnis itu, yakni yang pertama, kamu harus memilih topik. Bisa berdasarkan latar belakang, minat mayoritas audiens, latar belakang penyelenggaraan presentasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu, kalian harus menganalisis audiens. Bisa dengan cara berapa jumlah mereka, berapa umur rata-rata audiens, apa saja profesi dari audiens, latar belakang pengetahuan audiens, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menyusun naskah presentasi. Menyusun naskah presentasi ini ada juga bagiannya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah terjadinya hubungan yang jelas antar personal yang dilakukan secara tatap muka dan menyebabkan adanya interaksi. Nah, kalau komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2. Apa sih fungsinya? Tentu saja fungsinya yang pertama, linking function, atau adanya fungsi ketertarikan seseorang dengan lingkungannya. Mentation function, adanya proses mental, yaitu proses mental image, dan adanya empati komunikator terhadap komunikan. Dan yang terakhir, regulation function, yaitu seseorang diatur oleh orang ataupun sebaliknya. Nah, syarat komunikasi itu terjadi, yang pertama, adanya 2 orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya, adanya saling ketergantungan komunikasi dan fokus interaksi, adanya pertukaran pesan, bisa pesan itu berbentuk verbal maupun non-verbal, dan yang terakhir, relatif tidak berstruktur. Nah, tujuan dilakukan komunikasi ini tentu saja untuk belajar tentang diri sendiri maupun orang lain, untuk menjalin keakraban, untuk membantu hubungan yang lebih baik, mempengaruhi ataupun mengontrol sikap dan perilaku orang lain, sebagai sarana hiburan ataupun menyenangkan diri dengan tukar pikiran, dan yang terakhir tentu saja membantu orang lain yang sedang kesulitan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu negosiasi bisnis. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi bisnis adalah situasi di mana dua pihak atau lebih saling mempengaruhi dalam operasi bisnis atau melakukan transaksi untuk kepentingan kedua belah pihak. Tujuan dilakukannya negosiasi ini untuk mendapatkan sebuah keuntungan ataupun menghindarkan kerugian, dan lebih pastinya untuk memecahkan masalah yang lain. Beberapa manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Bagaimana proses bernegosiasi? Ada 3 tahap. Tahapan pertama yaitu perencanaan, di mana ada 3 utama, yaitu ada sasaran negosiasi. Ini lebih ke apa hasil yang diharapkan dari negosiasi tersebut. Lalu, strategi negosiasi yaitu apa saja teknik yang akan digunakan dalam bernegosiasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir, proses negosiasi. Proses ini seperti tawar-menawar yang menciptakan kesepakatan. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahapan ini lebih ke tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Contohnya, taktik dan keterampilan. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Apa arti penting bagi negosiator untuk meninjau kembali apa hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan atau belum? Nah, kita masuk ke materi yang keempat, etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar ataupun yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku bermoral ataupun tidak bermoral. Peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika juga mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai maupun sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Nah, apa saja macam-macam etika? Ada 2. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, kalau etika normatif lebih berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah, ini materi terakhir dari komunikasi bisnis digital, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tangan manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat 3 hal berikut. Yang pertama, lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu. Yang kedua, lahirnya internet atau World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Dan yang terakhir, lahirnya situs jejaring sosial atau sosial media
pada tahun 1997. Nah, setiap jenis teknologi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknologi digital yaitu data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi sudah tersedia dan dapat digunakan. Lalu ada biaya perawatan yang lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Di balik ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Nah, apa sih kekurangannya? Kekurangan yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, seperti kesalahan digitalisasi. Nah, yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh hacker ataupun virus. Dan yang terakhir, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa berguna kepada teman-teman semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.